Peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini mengingatkan pada kita semua bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis masih bersifat global dan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara peraturan perundang-undangan di Indonesia, memang ini merupakan suatu konteks yang sangat penting untuk kita kaji. Mengingat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis masih bersifat global dan umum. Artinya di sini tidak mungkin Undang-Undang Dasar 1945 dengan sifatnya yang global dan umum itu bisa mencakup semua kebutuhan hukum yang ada di negeri ini. Nah, melalui kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang peraturan perundang-undangan. Adapun materi peraturan perundang-undangan yang akan kita kaji kali ini, kita akan membahas 4 topik utama. Di antaranya yaitu yang pertama, pengertian peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua adalah sumber peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah sifat peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat adalah materi muatan peraturan perundang-undangan. Nah, akan kita kaji satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam konteks Indonesia merupakan peraturan tertulis yang dibuat atau dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan bersifat mengikat secara umum. Dalam pengertian lain, peraturan perundang-undangan ini juga bisa diartikan sebagai suatu keputusan yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat negara yang memiliki wewenang yang berisikan aturan tingkah laku dan mengikat secara umum. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa peraturan perundang-undangan selain berisikan tentang aturan tingkah laku, peraturan perundang-undangan juga berisikan tentang hak dan kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan ya. Jadi jelas ya di sini untuk pengertian peraturan perundang-undangan. Jadi artinya kata kuncinya peraturan perundang-undangan itu sebuah peraturan tertulis atau keputusan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat negara yang memiliki wewenang dan mengikat secara umum. Nah, mengenai isinya tidak hanya berisi tentang aturan tingkah laku, tetapi ada hak dan kewajiban, ada status, kemudian ada fungsi dan ada suatu tatanan. Jadi jelas ya untuk di awal ini. Nah, langsung di pengkajian kita di kajian pokok yang kedua yaitu sumber peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menjadi penting adanya untuk dikaji di Indonesia, mengingat posisi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara masih bersifat global dan umum. Realitas itu mengingatkan pada kita bahwa Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis tidak memungkinkan bisa mencakup semua kebutuhan hukum di negeri ini, baik pada saat penetapan maupun masa yang akan datang. Sehingga untuk menyesuaikan tuntutan waktu dan perkembangan zaman sangat dibutuhkan sumber-sumber peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, sumber peraturan perundang-undangan lainnya yang seperti apa? Di antaranya yaitu ada
3, yaitu yang pertama praktek atau kebiasaan ketatanegaraan, dan yang kedua itu adalah jurisprudensi, dan yang ketiga adalah TAP MPR dan undang-undang. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, dari sumber peraturan perundang-undangan, yaitu praktek atau kebiasaan ketatanegaraan. Nah, berbicara praktek atau kebiasaan ketatanegaraan ini sejatinya didasarkan pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa aturan-aturan dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar ya yang tetap timbul meskipun tidak tertulis. Namun keberadaannya tetap terpelihara dalam praktek ketatanegaraan atau dalam praktek penyelenggaraan negara. Nah, di dalam praktek atau ketatanegaraan ini, salah satu fungsi atau tujuannya adalah untuk memungkinkan kaedah-kaedah ketatanegaraan itu dimuat di dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang sekiranya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan baru baik di sektor sosial maupun sektor politik. Nah, semuanya itu untuk apa? Semua itu diharapkan supaya praktek atau kebiasaan ketatanegaraan ini dapat tetap berputar menggerakkan roda pemerintahan dan penyelenggaraan negara sebagaimana mestinya. Nah, di situ. Jadi artinya di sumber peraturan perundang-undangan yang pertama ini yaitu praktek dan kebiasaan ketatanegaraan ini tetap penting hadirnya meskipun tidak tertulis, karena memang tadi di dalam penjelasan tetap terjaga, terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara ya, mempunyai peranan penting. Nah, selanjutnya sumber peraturan perundangan yang kedua yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan keputusan-keputusan dari para hakim dalam membuat menyelesaikan suatu perkara ya, keputusan-keputusan dari hakim terdahulu dalam menyelesaikan sebuah perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang, namun digunakan sebagai pedoman atau rujukan oleh para hakim lainnya dalam menyelesaikan suatu perkara yang sama. Itu jurisprudensi. Nah, selanjutnya yang ketiga dari sumber peraturan perundang-undangan yaitu TAP MPR dan undang-undang. TAP MPR dan undang-undang ini sejatinya semata-mata pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945 ya. Artinya di sini mengingat posisinya ini adalah semata-mata pelaksanaan daripada UUD 1945, maka TAP MPR dan undang-undang ini tidak boleh menyimpang atau berseberangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selebihnya TAP MPR dan undang-undang ini boleh mengatur sebuah rincian, namun harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itu ya sumber-sumber peraturan perundang-undangan yang sekiranya dari 3 sumber peraturan perundangan yang saya sebutkan tadi bisa memperkuat pemahaman kita tentang sumber peraturan perundang-undangan yang ada di negeri ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas topik kita yang ketiga yaitu fungsi peraturan perundang-undangan. Fungsi peraturan perundang-undangan itu dibagi menjadi 2, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal ialah peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum atau hukum perundang-undangan terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya. Nah, fungsi internal ini dibagi menjadi beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama adalah
fungsi penciptaan hukum. Dan yang kedua adalah fungsi pembaharuan hukum. Dan yang ketiga, fungsi integratif pluralistis sistem hukum. Dan yang keempat itu adalah fungsi kepastian hukum. Nah, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu fungsi penciptaan hukum. Fungsi penciptaan hukum di sini dimaksudkan bahwa peraturan perundang-undangan ini pada dasarnya sebagai sarana utama atau sarana yang sangat penting dalam proses penciptaan hukum, ya. Penciptaan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apa saja yang bisa diciptakan? Sektor apa gitu ya? Salah satunya adalah sektor politik, ekonomi, sosial, budaya. Jadi ini lah yang dikatakan sebagai fungsi penciptaan hukum dari peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya adalah fungsi pembaharuan hukum. Nah, di dalam fungsi pembaharuan hukum ini bisa kita katakan bahwa peraturan perundang-undangan itu ada di negeri ini, salah satu fungsinya yaitu ya untuk pembaharuan hukum. Jadi hukum itu bisa diperbarui sesuai dengan perkembangan masyarakat kita, ya, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi internal yaitu fungsi integratif pluralistis sistem hukum. Nah, dari pemahaman ini perlu kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini sejatinya kita mengenal beberapa sistem hukum, ya. Sistem hukum apa saja yang kita kenal? Di antaranya adalah sistem hukum adat. Terus kemudian sistem hukum kebiasaan. Ketiga, ada sistem hukum agama, khususnya adalah agama Islam. Dan yang keempat itu adalah sistem hukum nasional. Nah, di sini 4 sistem hukum yang kita kenal di Indonesia ini, ya, sejatinya dalam konteks integratif pluralistis ini harapannya dari 4 sistem hukum ini bisa terintegrasi dengan baik, ya, karena bagaimanapun juga posisi di sini, karena di situ ada kalimat integratif pluralistis, ini perlu kita sadari bersama, itu bagian daripada konteks peninggalan kolonial. Sehingga dalam konteks pembangunan sistem hukum Indonesia sudah saatnya untuk dilakukan pembaharuan, ya, menyesuaikan dalam konteks kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, tujuannya apa? Untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta kedamaian dalam kehidupan bersama, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ya. Intinya ke sana. Karena di situ ada kalimat fungsi pluralistik integratif atau fungsi integratif pluralistis, ya, dan dalam sistem hukum. Jadi di situ itu ada nuansa bahwa kita masyarakat memang perlu benar-benar memahami ternyata di dalam konteks sistem hukum nasional di Indonesia ini ternyata ada beberapa hukum atau sistem hukum yang memang perlu kita pahami. Salah satunya ya tadi ada sistem adat, ada sistem hukum kebiasaan, sistem hukum agama, ya, seperti itu. Selanjutnya pointer yang keempat dari fungsi internal peraturan perundang-undangan adalah fungsi kepastian hukum. Artinya dengan hadirnya peraturan perundang-undangan ini setidaknya bisa memberikan suatu kepastian hukum dalam suatu proses penyelenggaraan kehidupan konteks berbangsa dan bernegara dalam menegakkan suatu hukum itu sendiri, ya. Intinya ke sana. Diharapkan bisa memberikan kepastian hukum, misalnya ambil contoh dalam menyelesaikan suatu kasus pidana, perdata, dan seterusnya. Jadi artinya di sini mempunyai fungsi internal yang bisa memberikan kepastian hukum. Jadi hukum itu harus pasti. Berbeda dengan seperti hukum kebiasaan, terus kemudian hukum adat, terus hukum jurisprudensi, ya. Ini di sini beda, ya, di situ. Nah, selanjutnya fungsi peraturan perundang-undangan yang kedua yaitu fungsi eksternal. Fungsi eksternal di sini ialah
keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan lingkungan tempat berlakunya undang-undang ya. Artinya ini ada tempat posisi diberlakukan undang-undang itu. Jadi kata kuncinya begini pemahamannya. Fungsi eksternal ini keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan lingkungan tempat diberlakukannya. Diberlakukannya apa? Diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan itu. Maksud saya seperti itu. Sehingga di dalam fungsi eksternal ini bisa dikatakan sebagai fungsi sosial hukum. Fungsi sosial hukum ini selanjutnya dibagi menjadi beberapa hal. Di antaranya adalah fungsi perubahan. Yang kedua adalah fungsi stabilisasi, dan yang ketiga adalah fungsi kemudahan. Kita kaji satu persatu. Yang pertama adalah fungsi perubahan. Fungsi perubahan di dalam peraturan perundang-undangan ini memang bukan suatu hal yang asing di negeri ini. Sekiranya suatu peraturan itu memang perlu dilakukan memang untuk perubahan yang terjadi di masyarakat untuk menuju lebih pada kehidupan yang lebih baik, ya mengapa tidak? Salah satunya misalnya adalah tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, ya seperti itu. Terus kemudian adanya RUU Cipta Kerja yang akhirnya disahkan oleh pemerintah, ya itu salah satu contoh daripada fungsi peraturan perundang-undangan sebagai fungsi perubahan atau reform, ya kalau memang itu untuk kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah yang dikaji apa ya? Bisa sektor pendidikan, sosial, politik, budaya, ya seperti itu. Nah kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi stabilisasi. Nah fungsi stabilisasi dari fungsi eksternal atau fungsi sosial hukum ini setidaknya memberikan suatu keamanan, ya bagaimana menciptakan suatu keamanan. Harapannya itu peraturan perundang-undangan dibuat bisa menciptakan suatu kenyamanan, keamanan di tengah-tengah masyarakat, ya sehingga harus jelas, sehingga bisa mempunyai peran fungsi stabilisasi itu sendiri. Nah, selanjutnya di fungsi eksternal yang ketiga yaitu fungsi kemudahan. Nah, fungsi kemudahan ini berkaitan dengan memberikan kemudahan, ya kemudahan apa? Misalnya dalam pembayaran pajak, terus kemudian perizinan. Nah, seperti itu. Nah, bisa jadi RUU Cipta Kerja yang sekarang menjadi Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satu sarana memberikan fungsi kemudahan di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri, ya. Tapi memang semua punya konsekuensi, kelebihan dan kekurangan yang selama ini seperti kita perhatikan banyak mengundang kontroversi baik dari aspek lingkungan maupun dari aspek yang lainnya, karena RUU atau yang sekarang Undang-Undang Cipta Kerja dianggap lebih mengedepankan investor, sehingga ada kekhawatiran terjadinya eksploitasi di berbagai sektor, salah satunya lingkungan dan lain sebagainya, ya itu ya. Jadi sudah jelas ya untuk fungsi peraturan perundang-undangan. Nah selanjutnya yang keempat kita akan mengkaji tentang materi muatan peraturan perundang-undangan. Nah tidak ada salahnya setelah kita mempelajari tentang peraturan perundang-undangan sebagaimana kita kaji di poin pertama, kedua, dan ketiga. Nah apa salahnya sih kita perlu tahu materi muatan peraturan perundang-undangan itu apa saja? Langsung saja, diantaranya adalah pertama, materi muatan Undang-Undang Dasar. Nah, itu yang pertama, materi muatan Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu materi TAP MPR. Dan yang ketiga, materi muatan Undang-Undang. Dan yang keempat, materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kelima yaitu materi muatan peraturan pemerintah. Keenam, materi
muatan keputusan presiden atau kepres. Ketujuh, materi muatan keputusan menteri atau peraturan menteri. Kedelapan, materi muatan peraturan daerah. Kesembilan, materi muatan keputusan kepala daerah, ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa materi di situ, kurang lebihnya ada 9 materi muatan peraturan perundang-undangan. Nah, setelah kita mengkaji tentang peraturan perundang-undangan ini, mungkin di dalam benak dan hati kita akan bertanya-tanya, sebetulnya untuk apa sih peraturan perundang-undangan ini dibuat, baik untuk pemerintah, penegak hukum, dan kita masyarakat itu untuk apa gitu ya. Nah, kita jelaskan satu persatu. Apa pentingnya peraturan perundang-undangan bagi pemerintah? Ya tentu penting karena untuk stabilisasi di dalam konteks organisasi pemerintahan, ya. Salah satunya supaya mempermudah kinerja organisasi pemerintahan kita, yaitu pemerintah sebagai eksekutif, ya, MPR DPR sebagai legislatif, dan MA sebagai yudikatif. Nah, ini peranannya sangat penting ya untuk bagaimana bisa menjalankan perannya, memberikan pelayanan yang baik kepada bangsa masyarakat Indonesia, memberikan supaya penyeimbangan kekuasaan ini sebagaimana bisa dijalankan secara baik, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk penegak hukum. Untuk penegak hukum, salah satu fungsi tujuan daripada peraturan perundang-undangan ya jelas membantu kinerja penegak hukum itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, bagi kita masyarakat tentunya supaya menambah referensi kita tentang hukum itu sendiri atau pemahaman pendalaman hukum yang ada di Indonesia, kita jadi lebih paham, ya. Kemudian yang kedua, mempertinggikan atau meninggikan daya guna dan daya hasil kita tentang peraturan perundang-undangan itu sendiri. Nah, besar harapan setelah kita memahami materi peraturan perundang-undangan dengan sedemikian rupa, setidaknya kita sebagai bangsa Indonesia bisa memahami, ya, kemudian mampu mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang ada ini untuk membantu menciptakan kehidupan yang lebih tertib, damai, aman, sehingga menjadi suatu masyarakat Indonesia yang lebih maju dengan keseimbangan, dengan keharmonisan dan terintegrasi dengan baik. Nah, semoga materi peraturan perundang-undangan ini menjadikan kita pribadi yang mantap, paham betul akan adanya hukum itu sendiri yang memang layak kita hormati, kita indahkan demi kedamaian hidup bersama serta ketertiban bersama. Seperti itu materi dari saya tentang materi perundang-undangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.